Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bertemu lagi dengan Ibu Adila Salsabila dalam mata pelajaran matematika. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di bab operasi hitung campuran. Di subbab operasi hitung campuran bilangan pecahan dan desimal. Nah, yang pertama akan kita pelajari adalah operasi hitung campuran berbagai bentuk pecahan. Anak-anak semua telah mempelajari penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian pecahan di kelas sebelumnya. Nah, sekarang kita akan mempelajari operasi hitung campuran yang melibatkan pecahan. Penyelesaian operasi hitung campuran bilangan pecahan dan desimal sama seperti pada operasi hitung campuran pada bilangan cacah. Kita lihat semua tanda operasinya, kemudian kita kerjakan satu-satu sesuai aturannya. Nah, ayo perhatikan contoh berikut ini. Di sini ada 3, 17/20 ditambah 4/5 dikali 24/25 dikurangi 82%. Nah, langkah yang pertama adalah kita ubah semuanya menjadi bentuk pecahan biasa. Ini 20 kita kali 3, kemudian kita tambah 17. Hasilnya adalah 77/20. Kemudian 4,5 kita ubah menjadi pecahan biasa, yaitu 45/10. Dikali dengan 24/25 dikurangi 82%-nya kita rubah jadi 82/100. Selanjutnya, kita kerjakan operasi yang ada di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, pertama-tama sebelum kita menyelesaikan operasi pengurangan, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu ya. Di sini 77/20 ditambah 45/10 dikali 96/100 dikurangi 82/100. Nah, penyebutnya jadi 100, jadi 25 untuk sampai 100 kita kalikan dengan 4. Nah, jadi 24-nya juga kita kalikan dengan 4, hasilnya adalah 96. Selanjutnya kita kurang, hasilnya adalah 14/100. Nah, yang selanjutnya adalah kita kerjakan perkaliannya. Hasil dari 45 dikali 14 adalah 630. Kemudian hasil kali 10 dengan 100 adalah 1000. Selanjutnya kita jumlahkan 77/20 dengan 630/1000. Tapi sebelum kita jumlahkan, kita harus samakan dulu penyebutnya. Kita buat penyebutnya jadi 1000. 20 untuk ke 1000 kita kali dengan 50. Jadi 77-nya juga kita kali dengan 50 ya. Hasilnya adalah 3850. Nah, kalau penyebutnya sudah sama, yaitu 1000, tinggal kita jumlahkan saja pembilangnya. 3850 ditambah 630. Hasilnya /adalah 4480/1000. Kemudian kita sederhanakan, jadi 112/25. Sini kita bagi 40 ya. Oke, lanjut ke contoh yang kedua. Di sini ada Pak Ishak memiliki kebun yang luas. Nah, Pak Ishak menanami 0,35 bagian dari kebunnya dengan singkong. 1/4 bagian ditanami kentang, dan sisanya ditanami jagung. Berapakah luas bagian kebun yang ditanami jagung? Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan soal, kita tulis dulu ya yang kita ketahui dari soal. Diketahui, yang pertama, kebun yang ditanami singkong adalah 0,35. Sementara kebun yang ditanami kentang itu adalah 1/4. Yang ditanyakan adalah bagian kebun yang ditanami jagung. Sini jawab. Ini kita akan cari bagian kebun yang ditanami jagung. Jadi di sini kita tulis jagung aja ya. Jagung sama dengan, ini satunya ini adalah keseluruhan yang dimiliki oleh Pak Ishak.
1 kebun Pak Ishak, dikurangi 0,35 yang dipakai untuk menanam singkong, ditambah dengan yang dipakai lagi untuk menanam kentang, yaitu 1/4 bagian. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Kita ubah dulu ke dalam bentuk desimal. Jadi 0,35 ditambah 1/4 bentuk desimalnya adalah 0,25. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita jumlahkan saja yang di dalam kurung. Hasilnya jadi 1 dikurangi 0,6. Hasil pengurangannya adalah 0,4. Jadi, kebun yang ditanami jagung adalah 0,4 bagian. Yang kedua yang akan kita pelajari selanjutnya adalah sifat-sifat operasi hitung bilangan pecahan dan desimal. Sifat yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Di sini ada 5/8 ditambah 0,4. Kemudian kita ubah ke dalam pecahan biasa, jadi 5/8 ditambah 4/10. Kalau sudah seperti ini, kita samakan penyebutnya, jadi 50/80 ditambah 32/80. Kita jumlahkan, hasilnya adalah 82/80. Kita sederhanakan menjadi 41/40. Selanjutnya, soalan selanjutnya di sini ada 0,4 ditambah 5/8 sama dengan, sama seperti tadi, kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan biasa. Jadi 4/10 ditambah 5/8. Kita samakan penyebutnya, jadi 32/80 ditambah 50/80. Kita jumlahkan, hasilnya 82/80. Kemudian kita sederhanakan jadi 41/40. Nah, ternyata 5/8 ditambah 0,4 itu sama dengan 0,4 ditambah 5/8. Selanjutnya, di sini ada 2/5 dikali 1,2. Kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa. 5-nya kita kalikan 1, kemudian ditambah 2. Jadi di sini 7/5 dikali 12/10. Kemudian kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 7 dikali 12 hasilnya 84, kemudian 5 dikali 10 hasilnya 50. Nah, agar lebih mudah kita ubah ke dalam bentuk desimal, maka kita buat penyebutnya ini menjadi ratusan, yaitu 100. Kita kalikan 2. Nah, 84 kita kali 2 jadi 168, 50 kali 2 jadi 100. Baru kita ubah ke dalam bentuk desimal. Nah, bentuk desimalnya adalah 1,68. Selanjutnya di sini ada 1,2 dikali 1, 2/5. Sama dengan, kita ubah lagi ke dalam bentuk pecahan biasa, jadi 12/10 dikali 7/5. Kemudian kita kalikan penyebut dengan penyebut, pembilang dengan pembilang. 12 dikali 7 hasilnya 84, 10 dikali 5 hasilnya 50. Kita kali 2 lagi agar mudah. Nah, hasilnya adalah 168/100 sama dengan 1,68. Nah, ternyata 1/2/5 dikali 1,2 itu sama dengan 1,2 dikali 1/2/5. Sifat yang selanjutnya adalah sifat asosiatif. Di sini ada 3,4 ditambah 7,1 ditambah 24,2. Nah, pertama-tama kita selesaikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Hasil penjumlahannya adalah 10,5. Kemudian kita jumlahkan 10,5 dengan 24,2. Hasilnya adalah 34,7. Selanjutnya, di sini ada 3,4 ditambah
7,1 ditambah 24,2. Nah, kita selesaikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung. Jadi di sini 3,4, tadi hasil penjumlahannya adalah 31,3. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita jumlahkan lagi. Hasilnya adalah 34,7. Ternyata 3,4 ditambah 7,1 ditambah 24,2 itu sama dengan 3,4 ditambah 7,1 ditambah 24,2. Selanjutnya di sini ada 5/6 dikali 2, 1/2, dikali 0,5. Nah, kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Jadi 5/6 dikali 5/2 dikali 5/10. Selanjutnya, kita kalikan yang ada di dalam kurung. Kita kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. 5 kali 5 hasilnya adalah 25, kemudian 6 dikali 2 hasilnya adalah 12. Kemudian 25/12 ini kita kali dengan 5/10, hasilnya adalah 125/120. Selanjutnya di sini ada 5/6 dikali 2, 1/2 dikali 0,5. Nah, kita ubah lagi ke dalam bentuk pecahan biasa. Di sini ada jadi 5/6 dikali 5/2 dikali 5/10. Kita selesaikan operasi hitung yang ada di dalam kurung. Kemudian hasilnya adalah 5/6 dikali 25/20. Kita kalikan, hasilnya adalah 125/120. Nah, ternyata 5/6 dikali 2, 1/2 dikali 0,5 itu sama dengan 5/6 dikali 2, 1/2 dikali 0,5. Sifat yang selanjutnya adalah sifat distributif. Nah, di sini ada 1/4 dikali 3,8 ditambah 2,2. Kita selesaikan terlebih dahulu operasi yang ada di dalam kurung. Jadi di sini 1/4 dikali 6. 6 ini kita dapat dari penjumlahan 3,8 ditambah dengan 2,2. Selanjutnya kita kalikan 1/4 ini dengan 6, hasilnya adalah 1,5. Selanjutnya, di sini ada 1/4 dikali 3,8 ditambah 1/4 dikali 2,2. 1/4 ini kita ubah ke dalam bentuk desimal, yaitu 0,25. Kemudian 3,8-nya kita pindahkan ke sini, kemudian ini 1/4-nya kita ubah lagi menjadi 0,25. Nah, setelah seperti ini, kita selesaikan perkaliannya terlebih dahulu. Kita kalikan 0,25 dengan 3,8. Hasilnya adalah 0,95. Kemudian ada 0,25 dikali 2,2, itu hasilnya adalah 0,55. Nah, kita jumlahkan, hasilnya adalah 1,5. Ternyata 1/4 dikali 3,8 ditambah 2,2 itu sama dengan 1/4 dikali 3,8 ditambah 1/4 dikali 2,2. Contoh selanjutnya dari sifat distributif, di sini ada 3 1/2 dikurangi 1/5 dikali 0,5. Nah, kita selesaikan terlebih dahulu yang ada di dalam kurung, tapi pertama-tama kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Jadi 7/2 dikurangi 6/5 dikali 1/2. Nah, baru kita samakan penyebutnya yang ada di dalam kurung. Jadi 35/10 dikurangi 12/10 dikali 1/2. Kita kurang, hasilnya adalah 23/10 dikali 1/2. Hasilnya jadi 23/20. Kemudian, di sini ada 3 1/2 dikali 0,5 dikurangi 1/5 dikali 0,5. Nah, kita ubah ke dalam pecahan biasa. Di sini jadi 7/2 dikali 1/2 dikurangi 6/5 dikali 1/2. Kita selesaikan perkaliannya. 7 dikali 1 hasilnya 7, kemudian 2 dikali 2 hasilnya 4. Ini operasinya adalah pengurangan.
6 dikali 1 hasilnya 6, 5 dikali 2 hasilnya adalah 10. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal kita samakan penyebutnya. Jadi 35/20 dikurangi 12/20. Hasilnya adalah 23/20. Nah, ternyata juga 31/2 dikurangi 1/5 dikali 0,5 itu sama dengan 31/2 dikali 0,5 dikurangi 1/5 dikali 0,5. Nah, sifat-sifat ini digunakan untuk mempermudah anak-anak semua dalam pengerjaan soal. Selanjutnya, anak-anak bisa kerjakan tugas Ayo Berlatih 2.4. Kerjakan Ayo Berlatih 2.4 halaman 41 pada buku paket nomor 1 sampai 10. Tuliskan dengan tahapan penyelesaiannya. Nah, jika anak-anak semua sudah menyelesaikan tugasnya, silakan fotokan melalui Google Classroom. Anak-anak jangan lupa, tugas hari ini atau materi hari ini itu berkaitan dengan materi-materi di kelas-kelas sebelumnya dan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi, kalau misalnya anak-anak ada yang tidak dipahami, silakan tonton video-video sebelumnya yang sudah Ibu upload, atau anak-anak bisa tanyakan pada Ibu melalui WhatsApp atau Google Classroom. Sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.